Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, dzil fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala limpahan nikmatnya, kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh, untuk sebuah ketaatan, sebuah ibadah, di mana kita membahas, mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang kita lakukan saat ini dari menghadiri majelis ilmu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari sunnah-sunnah beliau serta mengamalkan di dalam kehidupan mereka. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita dari kitab Tafsir Al-Muyassar, dan kita masih pada pembahasan surat pertama dari juz amma, juz 30, yaitu surat An-Naba, tentang berita besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa surat An-Naba ini merupakan surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan surat An-Naba ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya, di dalamnya berisikan tentang hari kebangkitan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita tentang kehebatan hari kebangkitan, hari yang diingkari oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalamnya tentang balasan terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Jalla Jalaluh, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-21, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai tempat untuk mengintai, ya, littaghina ma'abah, ya, neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan littaghina ma'abah, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan kezaliman, bentuk-bentuk kezaliman telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kezaliman itu ada 3 jenis, 3 macam.
Kezaliman pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Ketika seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dari makhluknya, yang tidak akan diampuni dosa ini ketika seorang hamba mati di atas kesyirikan. Bentuk yang kedua dari kezaliman adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dari gibahnya, pembunuhan, caci maki, merampas harta orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya dari segala bentuk-bentuk kemaksiatan yang telah diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Labithina fiha ahqaba, di dalam neraka jahanam mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tinggal di dalamnya dengan masa yang sangat lama. Dan telah kita sebutkan, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya, bahwa masa yang lama di sini sebagai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang melakukan kezaliman. Para ulama khilaf di dalamnya. Ada yang mengatakan bahwasanya ahqaba, masa yang lama di dalam ayat ini adalah, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, dan ada pula yang mengatakan 300 tahun lamanya mereka di dalam neraka jahanam. Sekali lagi teman-teman sekalian, maksudnya 80 tahun, 70 tahun, 300 tahun, atau bahkan bisa jutaan tahun. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, ini Allah peruntukkan, masa yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kezaliman, selama itu bukan kesyirikan. Karena ada orang-orang yang beriman yang mereka jatuh kepada kemaksiatan, selama itu bukan kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan tinggal di dalam neraka jahanam di masa ini, masa yang sangat lama. Adapun orang-orang kafir, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka abadan, selama-lamanya. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dari kesyirikan, dari kekufuran, maka mereka akan tinggal di dalam neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Ya, tahta masyiatillah. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni mereka, Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah berkehendak untuk mengekalkan mereka di dalamnya, maka mereka akan kekal di dalamnya. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, bahwa mereka di dalam neraka bahwasanya mereka di dalam neraka di waktu yang sangat-sangat lama. La yadhukuna fiha barda wala syaraba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jenis siksaan yang mereka dapatkan di dalam neraka. Kata Allah, la yadhukuna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan di dalam neraka jahanam bardan, kesejukan, wala syaraba, dan juga mereka tidak akan mendapatkan minuman di dalam neraka. Jadi yang dirasakan oleh mereka, orang-orang yang melakukan kezaliman, mereka mendapatkan kepanasan, tidak ada kesejukan. Yang mereka dapatkan semuanya panas dari neraka jahanam. Tidak ada air minum di dalamnya, yang itu menghilangkan dahaga mereka, rasa haus yang mereka rasakan ketika mereka mendapatkan kepanasan di dalam neraka jahanam. Maka Allah sebutkan setelahnya, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali yang mereka dapatkan
adalah air yang mendidih dan nanah. Maksudnya kata para ulama di sini, hamiman di dalam ayat ini adalah air yang sangat-sangat panas yang berada pada puncak kepanasan. Itu maksudnya kalimat hamiman, air yang sangat panas yang berada pada puncak kepanasan yang mereka dapatkan ketika itu. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dahsyatnya air panas ini di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Wasuku ma'an hamiman. Mereka itu diberikan minuman berupa hamiman, air yang sangat panas. Saking dahsyatnya air yang panas ini, kata Allah, faqatta'a am'a'ahum, sehingga air yang panas ini memotong usus-usus mereka, menghancurkan usus-usus mereka. Saking dahsyatnya air yang panas ini. Ini menggambarkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, neraka itu begitu dahsyatnya siksaannya. Maka jangan pernah berharap untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, jangan pernah bercita-cita, berkeinginan, ya, sehingga antum jangan pernah meremehkan yang namanya dosa. Baik itu dosa kecil, dosa besar, jangan pernah meremehkan yang namanya sebuah maksiat, sebuah dosa, jangan pernah remehkan. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan berkeinginan, keyakinan mereka, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Yahudi mengatakan apa? Kita ini tidak akan disentuh oleh neraka kecuali illa ayyaman ma'dudah, kecuali hari-hari yang terbilang. Hari-hari yang sudah ditentukan. Ya, itu keyakinan orang-orang Yahudi. Sehingga seorang muslim dan muslimah jangan pernah bercita-cita, berkeinginan, biarlah masuk neraka, yang penting cuma 1 hari, yang penting cuma 2 hari. Tidak. Ini keyakinan orang-orang Yahudi yang telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya bentuk siksaan di dalam neraka itu ada 2 jenis. Jenis pertama itu siksaan dengan siksaan yang sangat-sangat panas. Siksaan yang kedua dengan siksaan berupa kondisi atau lawan dari panas itu, dingin. Jadi di neraka itu orang-orang yang masuk ke dalamnya akan disiksa dengan 2 jenis ini. Disiksa dengan kondisi yang sangat panas, dan yang kedua disiksa dengan kondisi yang sangat dingin. Dan siksaan yang sangat dingin ini di dalam Islam disebut dengan zamharir. Apa teman-teman sekalian? Disebut dengan zamharir. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menyebutkan sebuah riwayat bahwasannya Ka'ab al-Ahbar ini seorang alim dari kalangan Yahudi yang kemudian masuk Islam. Ka'ab al-Ahbar ini mengabarkan kepada kita di mana beliau mengatakan, inna fi jahannam bardan huwa zamharir. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu terdapat zamharir. Zamharir ini kondisi yang sangat dingin, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang zalim, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Saking dinginnya ya kondisi ini, ya, yang Allah siksa dengannya hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan, kekufuran kepadanya. Kata beliau, yasqutul lahmu anil 'azami. Saking dinginnya ya sampai-sampai daging itu berjatuhan dari tulang-tulangnya. Ya, daging-daging yang ada pada tubuhnya itu berjatuhan dari tulang-tulangnya, saking dinginnya siksaan tersebut. Kemudian hatta yastagitsu bihari jahannam. Saking dinginnya siksaan ini sampai-sampai orang yang tersiksa di dalam neraka jahanam dia bermohon
kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan air yang sangat panas untuk menghilangkan rasa dingin tersebut. Ini teman-teman sekalian dua siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni neraka jahanam, waliyadu billah. Kemudian kata Allah, jazaan wifaqa, itu sebagai balasan yang setimpal yang Allah berikan kepada mereka. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, jazaan wifaqa, kata beliau, yujazawna bidzalika jazaan muwafiqan li'amalihim min ghairi an yudlamu. Kata beliau rahimahullahu taala, mereka diberikan balasan dengan semua itu, baik balasan berupa balasan yang sangat panas atau balasan yang sangat dingin. Yang keduanya Allah siksa hamba-hambanya yang masuk ke dalamnya. Kata beliau, Allah berikan semua itu sesuai dengan amalan yang mereka lakukan, dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganiaya mereka. Allah Jalla wa Ala tidak pernah menzalimi mereka. Dan ini Allah kabarkan kepada kita teman-teman sekalian, bentuk keadilan Allah, bahwasanya Allah membalas hamba-hambanya sesuai dengan perbuatan mereka. Yang bertakwa Allah berikan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang melakukan kedurhakaan kepadanya, Allah berikan balasan sesuai dengan jenis perbuatan mereka, sesuai dengan apa yang mereka lakukan berupa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah tidak pernah menganiaya hamba-hambanya. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi manusia itu sendiri yang melakukan kezaliman terhadap diri-diri mereka. Mereka sendiri yang menganiaya diri-diri mereka. Teman-teman sekalian, musibah demi musibah yang kita dapatkan saat ini, apapun yang menimpa diri kita, itu sebenarnya disebabkan perbuatan kita. Apapun yang kita dapatkan saat ini, dari musibah, malapetaka yang menimpa kaum muslimin saat itu karena perbuatan mereka. Makanya di dalam Al-Quran Allah bahasakan, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Itu disebabkan ulah tangan manusia, perbuatan mereka sendiri. Sehingga Allah datangkan musibah, banjir, gempa bumi dan semisalnya, hujan batu, yang itu membinasakan hamba-hamba, yang membinasakan manusia. Itu disebabkan perbuatan mereka. Bukan karena Allah ingin menzalimi mereka, tidak. Makanya kata para ulama, musibah demi musibah yang kita dapati saat ini karena apa? Karena penyelisihan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang bisa menjadikan negeri ini negeri yang aman, sentosa, makmur, kecuali dengan apa sama teman-teman sekalian? Kembali kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab terbesar kemurkaan Allah adalah kesyirikan dan kemaksiatan. Itu yang menjadikan Allah itu murka, sehingga Allah berikan musibah demi musibah karena perbuatan tangan-tangan manusia. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini teman-teman sekalian kecuali bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah di ayat yang ke-27, innahum kanu la yarjuna hisabah. Sesungguhnya mereka tidak berharap kepada yaumul hisab, hari perhitungan. La yarjuna hisabah, orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali mereka tidak berharap yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Orang-orang musyrik. Kenapa jemaah sekalian? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hamba-hambanya dengan detail. Dan kita tahu bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nukisal hisabu udzib."
Siapa yang di hari kiamat nanti akan dihisab oleh Allah dengan detail, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu sendiri adalah bentuk apa? Bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah hisab yang detail untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang beriman. Hisabnya orang-orang beriman hisaban yasira, hisab yang ringan. Ya, bagaimana bentuk hisab yang ringan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman? Maka bentuk hisab yang ringan bagi orang-orang yang beriman adalah Allah tampakkan semua yang pernah dia lakukan ketika di dunia dari kemaksiatan dia. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyebutkan engkau melakukan begini di hari ini, di jam ini, di bulan ini, maka kata Allah, ghafartu lak. Semua yang engkau lakukan aku ampuni. Itu hisab yang ringan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Makanya apa? Doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini diantara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang sering diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, aku memohon kepadamu hisab yang ringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu adalah manusia yang terbaik. Manusia yang kita tahu bagaimana ibadah beliau, ketaatan beliau, namun bersamaan dengan itu teman-teman sekalian, beliau masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hasibni hisaban yasira. Maka hendaklah kita sebagai hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang setiap harinya melakukan dosa dan maksiat, jangan tinggalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, aku memohon kepadamu hisab yang ringan. Berikan hisab yang ringan kepadaku ya Allah. Hisab yang ringan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya. Maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia akan ditampakkan kepada kita. Akan disebutkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya Allah ampuni. Jadi Allah tidak tampakkan kepada hamba-hamba yang lain. Berbeda dengan hisaban yang berat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang ingkar kepadanya dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, maka mereka akan dihisab secara detail, disebutkan satu persatu, dan itu di hadapan seluruh makhluk. Ya, dosa-dosa yang kita sembunyikan teman-teman sekalian, kita di dunia begitu hebatnya menyembunyikan dosa dan maksiat. Di hadapan orang-orang soleh, teman-teman soleh, seakan-akan kita adalah manusia yang paling bertakwa. Tapi di dalam kesendirian kita manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam kesendirian kita mudah menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dari melihat perempuan yang terbuka auratnya, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berada di hadapan teman-teman soleh di majelis ilmu, seakan-akan kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu di dalam kesendirian itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan semua akan melihat. Ya? Kecuali bagi orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa kadzdzabu bi ayatina kidzabah. Kenapa mereka mendapatkan sisaan tersebut? Sehingga mereka tidak berharap akan adanya hari hisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Karena dulu mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyematkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyematkan gelar-gelar yang tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ jemaah sekalian. Sampai mereka berikan gelar-gelar yang tidak pantas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang majnun.
orang yang gila, penyihir, penyair. Padahal dulunya sebelum Nabi SAW dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul, Nabi itu dipuji, disanjung. Dikatakan orang yang al-amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Kan begitu, orang yang amanah. Mereka akui bahwa Nabi SAW adalah orang yang jujur. Nabi SAW di dalam kehidupannya tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah melakukan kemaksiatan sebagaimana pemuda-pemuda Quraisy. Nabi jujur, orangnya sangat jujur, amanah. Dan itu diakui oleh orang-orang Quraisy. Tapi ketika Nabi SAW mendakwakan apa yang Allah perintahkan kepada beliau untuk didakwakan, maka mereka menyematkan gelar-gelar yang tidak baik kepada Nabi SAW. Mereka dustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah yang menyebabkan mereka tersiksa di dalam neraka. Maka hati-hati teman-teman sekalian, menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sebuah kebinasaan. Maka jangan pernah menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW kecuali orang yang sombong, mutakabbir. Orang yang sombong yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya teman-teman sekalian, jangan pernah menolak kebenaran yang datang kepada kita, yang itu bersumber di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan pernah tolak kebenaran. Jangan pernah menolak kebenaran. Sebab kapan seseorang menolak hadis Rasulullah SAW, maka sungguh orang tersebut telah binasa. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan setelah adzan dikumandangkan.
Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebab mereka mendapatkan siksaan di dalam neraka jahanam, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, ayat yang ke-29, mengabarkan kepada kita wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah. Segala sesuatu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari ayat ini, yashmalu ma ya'maluhul ibadu min aqwalin wa af'alin wa yashmalu kulla saghirin wa kabirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengabarkan kepada kita bahwa segala sesuatu akan dicatat olehnya, kata Syekh Utsaimin, ini mencakup apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik itu ucapan, perbuatan yang kecil ataupun yang besar. Semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan kita. Makanya hati-hati teman-teman sekalian di dalam memberikan komentar, hati-hati. Karena semua itu akan dicatat oleh Allah dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perbuatan yang kecil maupun yang besar. Makanya saya katakan tadi, jangan pernah meremehkan yang namanya dosa dan maksiat. Jangan pernah antum mencaci maki seseorang. Jangan pernah antum menggibahi seseorang. Karena semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada kasus pembunuhan, menumpahkan darah seorang muslim yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Yang kecil, yang besar, dari ucapan, perbuatan, semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman sekalian, sampai rintihan rasa sakit yang kita derita, itu pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan rasa sakit kepada kita, kemudian kita merintih, kita mengeluh, ya, itu pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat ketika seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad ketika itu dalam keadaan sakit. Dan orang ini melihat Imam Ahmad sedang merintih karena kesakitan. Maka Imam Ahmad diingatkan tentang ucapan Tawus rahimahullahu ta'ala. Tawus ini seorang pembesar tabi'in. Orang ini mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, sesungguhnya Tawus pernah mengatakan kepada kami, inna aninal maridi yuktab. Sesungguhnya rintihan seorang yang sakit itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ahmad ketika mendengarkan nasihat ini, beliau pun berhenti, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beliau takut bahwa ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang imam yang besar, ya, imam pun masih diberikan nasihat. Karena memang kaum muslimin butuh nasihat teman-teman sekalian. Apapun profesi kita, status kita teman-teman sekalian, kita ini butuh nasihat. Ustadz pun butuh nasihat. Lihat Imam Ahmad masih diberikan nasihat bahwasanya rintihan orang sakit itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman sekalian, terkadang musibah yang Allah berikan, rasa sakit yang Allah berikan kepada kita, itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa sakit yang Allah berikan kepada kita, kalau kita bersabar, itu kan sebagai apa? Penggugur, penghapus dosa-dosa kita. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang yang sakit tidak boleh mengeluh. Tidak boleh. Itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman sekalian, kalau ada orang yang kita dapati yang di dalam kehidupannya tidak pernah merasakan yang namanya rasa sakit, hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi orang ini termasuk penghuni neraka. Waliyadzubillah. Pernah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut. Dia datang kepada Nabi SAW dan Nabi bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau pernah merasakan yang namanya demam? Kata orang ini, tidak ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, apakah engkau pernah merasakan yang namanya sakit kepala? Orang ini katakan, tidak ya Rasulullah. Nabi bertanya jenis-jenis penyakit kepada orang tersebut, tapi orang ini mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka orang ini berpaling dari Nabi SAW. Ketika orang ini berpaling dari Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan di hadapan sahabat-sahabat beliau, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hada. Siapa di antara kalian yang ingin melihat seorang lelaki dari penduduk neraka, maka lihat orang ini. Nabi katakan, lihat orang ini. Kenapa? Orang ini di dalam hidupnya tidak pernah merasakan yang namanya rasa sakit, baik itu sakit kepala, demam, sakit gigi, dan sakit-sakit yang lainnya. Maka teman-teman sekalian, kalau Allah berikan rasa sakit, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rasa sakit itu adalah rahmat dari Allah yang dengannya Allah apa? Menghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kalau kita diberikan sakit, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muhasabah, kalau dalam setahun 2 tahun antum tidak pernah rasakan sakit, hati-hati antum, hati-hati. Tapi bukan berarti kita minta kepada Allah rasa sakit, tidak. Kalaupun Allah berikan rasa sakit kepada kita, maka jadikan itu sebagai sebagai amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dengan cara bersabar, ya, harapkan pahala dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan surat An-Naba ya pada pertemuan kita kali ini. Kemudian kata Allah, fadzuqu falan nazidakum illa adzabah. Ketika mereka masuk ke dalam neraka, kata Allah, rasakanlah azab Allah, maka kami tidak akan menambah pada kalian kecuali azab yang pedih. Ayat ini teman-teman sekalian, kata para ulama, ini adalah ayat yang paling keras, yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni neraka. Ayat ini, kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali siksaan yang sangat pedih. Ini sebagai bentuk penghinaan dan perendahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, bahwa mereka di dalam neraka itu tidak akan mendapatkan keringanan di dalam siksaan tersebut, tidak. Bahkan ketika mereka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, meminta kepada para penjaga neraka dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa memohon, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka berkata kepada malaikat-malaikat Allah, penjaga-penjaga neraka, berdoalah kalian kepada Allah, minta kepada Rabb kalian, yukhaffif 'anna 'adzaban, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Minta kepada Rabb kalian untuk kami keringanan, walaupun sehari, kami jangan disiksa. Tapi itu sebuah kemustahilan jemaah sekalian. Kenapa? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keringanan. Allah ingin menghinakan hamba-hambanya ketika itu dari orang-orang kafir. Kenapa mereka tidak minta langsung kepada Allah? Kenapa mereka minta kepada malaikat-malaikat supaya mereka minta kepada Allah? Ya, karena pada hari itu Allah tidak akan mengajak mereka untuk berbicara. Sebagai bentuk kehinaan kepada mereka, Allah tidak ingin berbicara dengan mereka. Makanya teman-teman sekalian, Nabi SAW telah ingatkan kepada kita amalan-amalan yang kalau kita lakukan amalan-amalan ini, maka di hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak kita untuk berbicara. Allah tidak akan melihat kita dan Allah tidak akan mensucikan kita. Apa amalan-amalan tersebut? Ternyata amalan-amalan ini telah disebutkan oleh Nabi SAW. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Nabi, ada 3 jenis orang
yang di hari kiamat, pertama tidak akan diajak bicara oleh Allah, kedua tidak akan dilihat oleh Allah, ketiga tidak akan disucikan oleh Allah. Bahkan mereka di hari kiamat akan mendapatkan siksaan yang pedih. Siapa ketiga jenis manusia ini? Pertama, kata Nabi SAW, al-musbil. Al-musbil, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Orang yang isbal, orang yang menurunkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Makanya apa yang kita amalkan saat ini teman-teman, dari celana-celana cingkrang yang mungkin asing di tengah-tengah kaum muslimin, ini adalah syariat kita. Sebab Nabi SAW mengancam bahwasanya orang-orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa-apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian itu tempatnya di neraka. Kita amalkan ini karena apa? Karena ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita termasuk penghuni neraka, sebab diancam oleh Nabi. Sebab orang-orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki itu aglabiyanya orang-orang yang sombong. Kedua, al-mannan. Jenis yang kedua al-mannan. Siapa? Orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, kebaikan-kebaikannya. Ini termasuk orang yang diancam oleh Allah, tidak akan disucikan, tidak akan dilihat, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang pernah dia berikan kepada orang lain. Kalau bukan ana, si fulan itu tidak tahu baca Al-Quran. Kalau bukan ana, si fulan itu tidak bisa sekolah, tidak bisa berhasil. Kalau bukan ana. Nah, ini mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga, al-munfik sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang suka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi dengan sumpah yang palsu. Biasanya kita dapati ini di pasar-pasar. Ingin melariskan dagangannya, dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tapi berbohong, berdusta. Ini sumpah palsu, tidak boleh. Ini Masya Allah barangnya bagus ini, demi Allah ini barang anak beli dari Jakarta ini, ya, bawa nama Allah, bersumpah atas nama Allah. Nah, ini diancam. Hati-hati, biasanya di pasar-pasar seperti itu, ya. Antum sebagai seorang pedagang, hati-hati antum. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dilihat, tidak akan disucikan oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari tiga perkara ini teman-teman sekalian. Kemudian kata Allah, setelah Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa balasan bagi orang-orang yang bertakwa? Ini indahnya Al-Qur'an, ya. Beginilah metode Al-Qur'an. Setelah Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang ingkar, kemudian di paragraf selanjutnya Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Innalil muttaqina mafazah. Bagi orang-orang yang bertakwa itu kemenangan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, al-muttaquna humul ladzina taqaw 'adzaballah wa dzalika bi fi'li awamirillah wajtanabi nawahihi. Siapa orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kemenangan itu? Kata Syekh Utsaimin, adalah orang-orang yang senantiasa menjaga diri-diri mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka mendapatkan balasan di hari kiamat nanti, jamaah sekalian, laki-laki, perempuan, ini semuanya akan mendapatkan balasan. Ingat, balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan,
itu sesuai dengan jenis ketakwaan mereka, sesuai dengan kadar ketakwaan mereka. Makanya ada satu faedah teman-teman sekalian yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari firman Allah dalam surat Ghafir ayat yang ke-40. Ketika Allah mengabarkan kepada kita, waman amila sholihan min dzakarin aw untha, siapapun dari laki-laki ataupun perempuan yang mereka beramal soleh wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, bertakwa kepada Allah, kata Allah di dalam Al-Qur'an, faulaika yadkhulunal jannata wa yarzaquna fiha bighairi hisab. Mereka itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan rizki berupa kenikmatan bighairi hisab, tanpa batas. Nah, faedah yang bisa kita petik dari ayat ini teman-teman sekalian, ini faedah yang luar biasa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya laki-laki yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga nanti, mereka tidak akan mendapatkan balasan kenikmatan yang lebih dari para wanita-wanita yang beriman. Begitu pula wanita-wanita yang beriman, mereka tidak akan mendapatkan balasan kenikmatan yang lebih dari laki-laki yang beriman. Artinya kata beliau Ustaz Utsaimin rahimahullahu taala, yang menjadi pembeda antara laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman dari mendapatkan kenikmatan itu sesuai dengan kadar ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin bertakwa, maka semakin besar kenikmatan yang mereka dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki yang beriman tidak akan mendapatkan nikmat yang lebih dari perempuan yang beriman di dalam surga. Sebaliknya, perempuan yang beriman tidak akan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari laki-laki yang beriman. Bisa dipahami? Ya, yang membedakan itu apa? Ketakwaan. Semakin besar ketakwaan, maka semakin besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Apa itu di ayat selanjutnya? Wahada'iqa wa a'naba. Mereka akan mendapatkan kebun-kebun, taman-taman, buah anggur, hadaik, taman-taman yang di dalamnya terdapat tanaman-tanaman, ya, semua jenis-jenis makanan, ya, pepohonan, buah-buahan mereka akan dapatkan di dalamnya. Kemudian setelah itu kata Allah wa kawaiba atrabah. Ini yang paling kita inginkan ini, khususnya laki-laki. Sebagai bentuk kemenangan yang Allah berikan kepada mereka dari buah-buahan, ya, kebun-kebun, tanaman-tanaman, mereka akan mendapatkan apa? Wa kawaiba atrabah, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Bidadari. Maksudnya kawaib itu jamaah sekalian, kita ingin sedikit, apa itu kawaib? Kawaib itu kata Syekh Utsaimin, kata beliau jam'u kaib. Kawaib itu adalah bentuk plural banyak dari bentuk tunggal kaib. Apa itu kaib? Kaib itu hiyallati tabayyana sadyuha wa lam yatadalla bal baruza wa dhahara kal ka'bi wa hadha akmalu ma yakunu fi jamali sadri. Ini kata Syekh Utsaimin, ya, ketika mengomentari kenikmatan ini. Kata beliau, kawaib jamak dari kaib. Kaib itu adalah seorang wanita, seorang perempuan, gadis yang payudaranya montok, buah dadanya itu montok, namun tidak renggang, tidak pula turun. Itu namanya kawaib. Dan ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ini adalah kondisi yang terbaik yang ada pada mereka, pada bidadari-bidadari yang akan disiapkan untuk laki-laki yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kawaib itu dari kata ka'ab. Dari kata ka'ab itu mata kaki. Ya, makanya dalam tafsir At-Tabari, nisaun kawaib
wanita-wanita kawaib itu adalah buah dada mereka itu membentuk seperti Ka'ab. Jadi buah dada mereka, bidadari itu berbentuk seperti Ka'ab. Apa itu Ka'ab? Mata kaki. Jadi buah dada itu seperti mata kaki yang itu menempel pada dada-dada mereka. Ya, ini kita harus sebutkan. Ya. Nanti jangan bilang ini apa terlalu vulgar lah, enggak. Ini motivasi untuk antum supaya semangat beramal, bahwa antum akan mendapatkan gadis-gadis yang remaja, yang sebaya, yang umur mereka itu 30 sampai 35 tahun. Muda mereka. Jadi umur mereka gadis-gadis yang disiapkan itu 30 sampai 35 tahun. Jadi tidak ada yang nenek-nenek, yang tante-tante, tidak ada. Iya kan? Ada satu hadis dan ini merupakan candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya beliau manusia biasa, beliau bercanda. Tapi senda gurau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbohong. Ya, maka boleh bercanda, senda gurau itu boleh. Tapi yang dilarang itu berbohong, tidak boleh. Ketika kita ingin membuat teman itu tertawa, boleh dengan kisah-kisah, tapi kisah-kisah yang nyata. Boleh. Yang tidak boleh itu dengan kisah-kisah yang tidak ada asal usulnya, yang kita buat-buat supaya orang lain tertawa. Nah, ini kebohongan, kedustaan yang telah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawailun lilladzi yuhadditsu bil haditsi liyudhika bihil qaum. Celaka, binasa, sengsara seseorang yang bercerita dengan sebuah cerita tujuannya untuk membuat orang lain tertawa. Biasanya para penceramah, ya, para penceramah yang diceramahnya itu sukanya apa? Menghibur orang dengan cerita-cerita yang tidak benar supaya jamaah itu tertawa, senang. Nah, ini mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya kalau antum ingin menghadiri satu kegiatan majelis ilmu, ceramah, maka kalau antum melihat ustadznya cuman suka membuat jamaahnya tertawa dengan kisah-kisah yang tidak benar, tinggalkan. Tujuan kita datang ke majelis ilmu mendengarkan ceramah, tujuannya itu untuk apa teman-teman sekalian? Untuk menambah keimanan, ketakwaan. Rata-rata sekarang ini kaum muslimin pulang dari ceramah, kalau antum tanya apa yang antum dapatkan, faedah apa, dia bilang apa? Ustadznya lucu, pelawak ustadznya. Itu padahal mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawailul lahu, celaka dia, binasa dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercanda. Jadi boleh bercanda, boleh. Antum membuat teman-teman tertawa boleh, tapi jangan apa? Dengan kisah-kisah yang tidak benar. Ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk surga. Tapi kata Nabi, mohon maaf, nenek-nenek tidak masuk surga. Dia mau masuk surga, tapi kata Nabi, nenek-nenek tidak masuk surga. Kemudian wanita ini, kasihan nenek ini, sedih, menangis dan berpaling meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lantas Nabi katakan kepada sahabat, kabarkan kepada wanita tua itu bahwa ketika dia masuk surga nanti, dia akan dikembalikan menjadi wanita yang muda, gadis. Faja'alnahunna abkara uruban atroba. Kami akan jadikan mereka itu wanita-wanita yang muda, remaja, yang umurnya tadi 30 sampai 35 tahun. Jadi tidak ada nenek-nenek masuk apa? Masuk surga. Istri kita yang mungkin umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, bilang ke dia, anti tidak akan masuk surga. Maksudnya di umur yang 50-60 tahun. Kalau anti masuk surga, insya Allah anti akan dikembalikanmu muda, semuanya muda. Ya, ini teman-teman sekalian saya sampaikan sebagai motivasi untuk kita bahwa balasan yang Allah berikan di surga, kemenangan, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, kemenangan. Kata Allah, wa hadaika wa kawaiba atroba. Di antara kemenangan itu mereka akan mendapatkan gadis-gadis yang remaja dan sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman khamar mereka akan dapatkan. Yang di dunia khamar diharamkan, kelak di hari kiamat akan
disiapkan untuk orang-orang beriman. Ya, jadi bersabar. Jadi khamar yang diharamkan di dunia nantinya di hari kiamat akan diberikan kepada orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga. Tapi khamarnya di surga berbeda dengan khamar di dunia. Khamar di dunia memabukkan, tapi khamar di surga itu khamar yang ketika diminum oleh orang beriman dia akan mendapatkan kenikmatan luar biasa. Makanya bersabar. Kalau memang kita tidak bisa minum khamar di dunia, sabar. Ada khamar yang Allah persiapkan di surga Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una fiha lagwa wala kidaba. Mereka di dalamnya tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan yang sia-sia maupun perkataan-perkataan dusta. Ya, pernah kita sampaikan. Di dalam surga tidak ada lagi cacian, makian, iri, dengki, perkataan-perkataan dusta, tidak ada. Kemudian kata Allah, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dan pemberian yang cukup yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu kitaba. Yang kata Allah, Rabb Allah Subhanahu wa taala yang memelihara langit, bumi dan apa yang ada pada keduanya, yang Maha Pengasih. Mereka tidak mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu pada hari kiamat. Semua takut dan tidak berani berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat tidak ada satupun yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaika. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari di mana ruh, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, dan mereka tidak mengucapkan kecuali perkataan yang benar. Hari tersebut adalah hari yang paling dahsyat, yang kata Allah, dzalikal yaumul haq. Hari itu adalah hari yang pasti, kata Allah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Kata Allah, siapa di antara kalian yang berkehendak, maka niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, siapa yang ingin selamat, yang ingin berjumpa dengan Allah, maka tempuh jalan-jalan yang membawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan-jalan itu telah dijelaskan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi teman-teman sekalian, kalau mau beribadah, lihat apakah ibadah itu ada tuntunan dari Nabi atau tidak. Sebab jalan-jalan kebaikan yang mengantarkan kepada surga Allah itu telah dijelaskan dengan gamblang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jalan-jalan selain dari jalan-jalan yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa ke dalam neraka. Maka hati-hati beramal. Beramal itu tanyakan, ini ada amalan dari Nabi atau tidak? Ada tuntunan dari Nabi atau tidak? Kalau tidak ada, ditinggalkan. Itu lebih selamat daripada kita mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Kalau bahasa syariat kita bid'ah, itu sesuatu yang membinasakan, yang membawa ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir di ayat yang ke-40 ini Allah mengatakan, inna andzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah ingatkan kepada kalian tentang azab yang dekat, itu hari kiamat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari yang dimana pada manusia melihat apa yang dia perbuat dengan kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika itu orang kafir berkata, aduhai, sekiranya waktu dulu aku di dunia aku hanya menjadi tanah saja. Kenapa teman-teman sekalian? Orang-orang kafir ketika itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, sekiranya dulu ketika aku di dunia Allah jadikan aku sebagai tanah saja. Kenapa? Karena ketika mereka melihat dahsyatnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka di hari di mana Allah hisab semuanya. Siapapun yang melakukan kebaikan, keburukan besar dan kecil itu akan dilihat di hari kiamat.
Makanya kata Allah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Setiap orang akan melihat perbuatan dia yang dia lakukan dengan kedua tangannya akan dilihat. Sehingga orang kafir mengatakan, aduhai sekiranya dulu Allah tidak ciptakan aku. Dulu Allah tidak ciptakan sehingga aku tidak akan mendapatkan hisab. Sebagian kata para ulama, mereka berharap karena di hari kiamat nanti dari makhluk-makhluknya manusia, bahkan di binatang-binatang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi apa? Innakum latu'adduna al-huquq illa ahliha yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Hak-hak yang pernah diambil di dunia itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Bahkan kata Nabi, seekor kambing yang tidak bertanduk itu haknya akan dikembalikan dari seekor kambing yang bertanduk. Jadi kalau ada kambing-kambing, binatang-binatang yang ketika di dunia itu bermusuhan, berkelahi, bertengkar mereka, maka di hari kiamat mereka akan dihisab. Cuman bedanya binatang-binatang itu ketika dihisab di hari kiamat, setelah dihisab tidak ada balasan, tidak ada neraka untuk mereka, tidak ada. Tidak ada surga untuk mereka. Setelah dihisab oleh Allah, mereka dijadikan tanah oleh Allah. Itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Makanya mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, sekiranya kami di dunia menjadi tanah, supaya ketika dihisab apa? Ketika mereka kalau menjadi tanah kan tidak ada hisab padanya. Kalaupun mereka mau dihisab dengan hisab yang asirah, hisab yang sangat besar. Makanya teman-teman sekalian, terakhir saya sampaikan ini nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian, jangan pernah ketika antum meninggal membawa hak orang lain di pundak antum. Ya, jangan pernah ketika antum meninggal membawa hak-hak orang lain yang antum letakkan di pundak-pundak antum. Itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawab dan akan diambil oleh Allah, dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat nanti. Maka kezaliman yang terjadi pada diri kita di dunia ini, kalaupun kita tidak dapatkan di dunia ini dari keadilan, kita akan dapatkan di hari kiamat nanti. Ya, kalau ada sesuatu yang diambil, ada seseorang yang menzalimi diri kita di dunia dan kita tidak bisa mengambil keadilan, mendapatkan keadilan, ingat, ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diambil dari kita akan diambil nanti di hari kiamat sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka sekali lagi, jangan pernah antum mati dan membawa hak-hak orang lain yang antum letakkan di pundak-pundak antum. Dari ghibah, cacian, makian, pukulan, pembunuhan dan semisalnya, yang semuanya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomahan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang telah dikabarkan di dalam Al-Quran, begitu pula yang telah dikabarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk surat yang kedua dari juz 30 atau surat ke-79, surat An-Nazi'at, itu malaikat-malaikat yang mencabut ruh manusia, insyaallah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis. Enggak ada ya? Baik, kita tutup majelis dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.